Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Esa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi NIM 22179018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kompetensi siswa atau mahasiswa, skill 4C, dan model-model pembelajaran. Yang pertama ada peran dan kompetensi pembelajaran abad 21 bagi siswa. Peran siswa dalam penerapan pembelajaran ini diantaranya adalah bisa belajar secara kolaboratif, belajar berbasis masalah, memiliki kemampuan high order thinking, dan belajar mengajukan pertanyaan. Nah, terdapat kompetensi yang harus diraih siswa agar pembelajaran ini bisa sukses. Ini juga bisa menjadi landasan dasar untuk merancang pembelajaran yang sesuai agar siswa bisa beradaptasi di lingkungan abad 21 ini. Berikut pemaparannya. Yang pertama ada way of thinking. Artinya adalah cara berpikir, maksudnya adalah siswa harus bisa memiliki keahlian untuk memiliki cara berpikir yang bisa menjadi bekal mengarungi abad 21. Di antaranya cara berpikirnya adalah berpikir kritis, membuat keputusan kreatif dalam setiap pembelajaran. Yang kemudian ada skill for living in the world. Maksudnya adalah cara seseorang untuk bisa hidup pada dunia abad 21 ini. Kemampuan yang sangat relevan pada abad 21 ini adalah tanggung jawab sosial secara individu maupun masyarakat atau warga negara, citizenship, serta karir dan kehidupan life and career. Kemudian ada way of working. Maksudnya adalah cara kerja atau apa yang harus siswa kerjakan. Caranya dengan mengetahui konsep 4C di atas, maka siswa pada pembelajaran ini harus mampu bekerja secara mandiri dan berkolaborasi atau bekerja sama. Landasan kerja ini harus berhubungan dengan apa yang relevan pada abad 21. Salah satunya adalah kerjasama pada teknologi dan informasi. Kemudian ada tools of working. Agar manusia bisa maksimal dalam bekerja secara mandiri maupun grup, mereka harus bisa mengoperasikan segala bidang yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan penguasaan alat pada TIK tersebut, maka setiap manusia bisa mengembangkan pekerjaannya secara maksimal. Kemudian ada super skill 4C atau P21. Keterampilan abad 21 ini menjadi topik yang sangat banyak dibicarakan di semua tenaga lembaga pendidikan. Semua lembaga tersebut berusaha melatih anak didiknya untuk menguasai keterampilan tersebut. Keterampilan tersebut diistilahkan dengan 4C yang merupakan singkatan dari critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau bekerja sama dengan baik, communication, kemampuan berkomunikasi, dan creativity atau kreativitas. Hal ini sejalan dengan Use-Based Partnership for 21st Century Skill atau P21, mengemukakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia di abad 21 ini adalah keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill, keterampilan berpikir kreatif atau kreativitas, creative thinking skill, keterampilan berkomunikasi atau communication skill, dan keterampilan kolaborasi atau collaboration skill. Nah, yang pertama itu ada keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill. Merupakan keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Keterampilan ini mutlak diperlukan oleh semua orang untuk mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan realnya. Kemudian ada keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking skill. Nah, adalah kemampuan untuk menciptakan ide atau gagasan yang baru berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Kreatif adalah kemampuan mengembangkan, menciptakan ide dan cara baru yang berbeda dari sebelumnya.
Nah, kemudian ada keterampilan berkomunikasi atau communication skill, merupakan keterampilan untuk menyampaikan pemikiran atau gagasan, ide, pengetahuan, dan informasi baru yang dimiliki kepada orang lain melalui lisan, tulisan, simbol, gambar, grafik, ataupun angka. Nah, keterampilan ini termasuk keterampilan mendengarkan, memperoleh informasi, dan menyampaikan gagasan di hadapan orang banyak. Nah, kemudian selanjutnya ada keterampilan kolaborasi atau collaboration skill, merupakan keterampilan bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, serta menghormati perbedaan. Dalam kolaborasi ini akan terjadi saling mengisi kekurangan dengan kelebihan yang dimiliki yang lain, sehingga masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik dalam suasana kebersamaan. Keterampilan ini dapat dilatih dalam pembelajarannya. Nah, kemudian selanjutnya ada model-model pembelajaran abad 21. Terdapat 6 model pembelajaran yang bisa menunjang kapasitas siswa dalam abad 21 ini. Di antaranya adalah problem-based learning. Nah, problem-based learning ini adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, student-centered approach, di mana siswa akan membahas suatu materi dengan bekerja sama dalam grup untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian mengapa menggunakan model pembelajaran problem-based learning? Ya, nah di antaranya ada kerjasama dalam grup atau tim, berkembangnya komunikasi lisan dan tertulis, pembelajaran mandiri, menerapkan materi pemecahan masalah ke dalam dunia nyata, sadar akan tanggung jawab dan evaluasi, bekerja mandiri dan mampu menjelaskan suatu konsep, serta belajar manajemen kelompok dan memegang tanggung jawab dalam kepemimpinan, memiliki pemikiran yang kritis dan analitis, pemecahan masalah dari setiap lintas disiplin ilmu, serta meningkatkan daya teliti dan literasi informasi. Adapun tujuan PBL untuk pendidikan yaitu menyadarkan pentingnya pola pikir, pemecahan masalah, mempelajari pola pikir, serta mempelajari kemandirian. Kemudian ada model pembelajaran discovery learning. Nah, model pembelajaran discovery learning ini merupakan pembelajaran yang disampaikan kepada siswa dan siswa akan memahaminya secara independen. Dalam hal ini, siswa akan diberi kemampuan cara menjadi seorang ilmuwan. Dengan pembelajaran ini, siswa tidak hanya berperan pasif menerima materi pelajaran, namun juga memprosesnya sampai memahami dan menguasai yang biasa disebut sebagai pembelajaran aktif, sehingga siswa bisa terbiasa untuk menemukan sebuah ilmu pengetahuan. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah siswa akan meneliti informasi, memanipulasi objek, melaksanakan percobaan atau eksperimen, melakukan diskusi atau debat, melihat sudut pandang lain, dan menanyakan sebuah pertanyaan yang lebih dalam dan luas, serta mendiskusikan gagasan-gagasan pengetahuan yang telah didapatkan dengan guru. Adapun peran guru dalam pembelajaran ini adalah memberikan tugas secara terbimbing dengan memanfaatkan berbagai teknik instruksional. Siswa dituntut untuk bisa menjabarkan gagasan mereka. Kemudian guru akan mengomentari atau feedbacknya dan menilai gagasan tersebut. Guru bisa memberikan contoh cara dan bagaimana sebuah tugas atau pertanyaan diselesaikan. Adapun manfaat dari sebuah model pembelajaran ini adalah penelitian pembelajaran discovery bisa membuat tingkat retensi siswa pada sebuah materi atau pengetahuan meningkat. Informasi bisa bertahan hingga 6 minggu sesudah penjabaran sebuah materi atau pengetahuan. Kemudian ada pembelajaran production based training, merupakan
proses pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi, di mana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran kerja industri, mulai dari perencanaan berdasarkan pesanan, pelaksanaan dan evaluasi produk atau kendala mutu produk hingga langkah pelayanan pasca produksi. Nah, tujuan penerapan model pembelajaran production based training ini adalah untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi bekerja yang berkaitan dengan kompetensi teknik serta kemampuan kerjasama berkolaborasi. Adapun pelaksanaan model pembelajaran production based training atau PBT ini adalah mengacu pada produk unggulan sekolah atau daerah dan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki lapangan kerja dan berusaha mandiri di bidang pertanian yang relevan. Pengembangan model pembelajaran production based training PBT ini juga memperhatikan optimalisasi efisiensi, kelestarian atau sustainability agar mampu menggambarkan suatu pola agribisnis yang terpadu dan mengedepankan nilai-nilai kependidikan dan bisnis. Selanjutnya ada inquiry learning. Secara pengertian, model pembelajaran inquiry atau inquiry adalah aktivitas sistematif dalam pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berpikir dengan cara analitik, kritis dan kreatif agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang diberikan secara mandiri. Tujuan dan manfaat dari model pembelajaran ini adalah misi dari inquiry based learning adalah meningkatkan kapasitas siswa untuk berpikir secara kreatif, logis, analitis, dan kritis. Dari tujuan model pembelajaran inquiry tersebut bisa disimpulkan bahwa pembelajaran ini tidak hanya mengharuskan siswa untuk memahami materi saja, namun siswa dikembangkan untuk bisa memakai dan mengenali potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Adapun karakteristik dan sifat dari model pembelajaran ini adalah memfokuskan siswa dalam kegiatan eksperimen dan menemukan dan mencari dengan maksimal, yakni meletakkan siswa sebagai subjek belajar. Semua kegiatan siswa difokuskan pada eksperimen atau permasalahan yang belum terpecahkan. Ini bertujuan agar siswa lebih mampu mengembangkan sifat, sikap, dan percaya dirinya. Fokus model pembelajaran inquiry adalah meningkatkan ketajaman intelektual, yakni siswa tidak hanya berfokus pada pemahaman materi pelajaran, namun juga untuk meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah dengan potensial yang ada. Selanjutnya ada project based learning. Project based learning ini atau disebut dengan PJPL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Nah, tujuan dari project based learning ini adalah melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya, serta melatih sifat kolaboratif peserta didik. Kemudian ada model pembelajaran teaching factory. Nah, pembelajaran teaching factory adalah metode pembelajaran yang berpusat produksi atau jasa yang menyelaraskan pengajaran dan pelatihan praktek yang berdasarkan pada prosedur dan standar yang telah ditetapkan di dunia industri, serta disesuaikan dengan situasi sekarang ini yang dalam modern. Teaching factory diterapkan di lingkungan sekolah kejuruan atau SMK. Nah, adapun karakteristik dari model ini adalah siswa akan mampu mempersiapkan skill agar bisa bersaing di dunia kerja, berlandaskan keperluan yang ada di dunia kerja atau demand market driven, sesuai dengan kemahiran dalam standar yang diperlukan di dunia kerja. Pembelajaran berkaitan dengan lapangan pekerjaan, bisa fleksibel dan responsif dengan tantangan teknologi yang berkembang, membutuhkan dana dan pelaksanaan yang lebih besar dari pendidikan biasa, serta siswa bisa memperoleh peluang untuk mengasah skill tertentu dan bisa memilih karir yang sesuai.
Dan terakhir adalah tujuan dari model ini adalah bisa mempersiapkan para profesional yang unggul, mengembangkan penerapan kurikulum SMK yang berbasis pada konsep manufaktur terkini, memberikan pemecahan masalah yang kompeten, memperoleh pengiriman data dan teknologi dari industri untuk dikembangkan di sekolah, di mana siswa dan guru bisa memakainya dalam pembelajaran. Baiklah, selanjutnya adalah ide tesis yang akan saya lakukan ke depannya adalah tentang pengembangan modul pembelajaran ekonomi dengan pendekatan problem-based learning yang berorientasi pada high order thinking skill untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul pembelajaran ekonomi yang layak dan efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Kemudian ada kelayakan modul pembelajaran ekonomi dengan pendekatan problem-based learning yang berorientasi pada high order thinking skill atau HOTS berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, guru ekonomi, dan peserta didik. Kemudian ada efektivitas penggunaan modul tersebut pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang menggunakan langkah pengembangan Board and Galt yang terdiri dari 10 tahapan, yaitu ada studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan produk awal, uji lapangan awal, revisi produk utama, uji produk utama, revisi produk operasional, uji lapangan operasional, revisi produk akhir, dan penyebaran. Adapun uji kelayakan produk dilakukan oleh ahli materi, ahli media, respon guru ekonomi, dan peserta didik. Untuk pengumpulan data dilaksanakan yaitu wawancara, angket, observasi, dan tes. Sedangkan untuk instrumen pengumpulan data yaitu ada pedoman wawancara, angket studi pendahuluan, angket validasi ahli, angket respon guru, angket respon peserta didik, dan tes kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.